Anak-anakku yang ibu banggakan, bertemu kembali kita di channel YouTube HYYS Guru Desa. Video pembelajaran IPA online kali ini kita pelajari bab yang pertama, yaitu tentang objek IPA dan pengamatannya. Ibu ucapkan selamat ya buat anak-anakku yang ada di kelas 7, karena kali ini kamu sudah melewati masa-masa sekolah dasar kamu. Dan ini merupakan pembelajaran pertama IPA di kelas 7. Nah, anak-anakku, kita akan belajar IPA, berarti kita sedang mempelajari tentang alam yang ada di sekeliling kita, baik itu benda-benda yang mati maupun makhluk yang hidup. Para ilmuwan atau scientist selama ini bisa memperoleh penemuan-penemuan terbaru mereka karena mereka melakukan pengamatan, penyelidikan alam yang ada di sekeliling kita. Setelah melakukan penyelidikan dan pengamatan-pengamatan, maka para ilmuwan itu bisa mendapatkan jawaban-jawaban dari semua teori-teori yang mereka buat dan bisa menjelaskannya kepada semua orang. Mengapa, kenapa, dan bagaimana kejadian-kejadian alam bisa terjadi. Hasil temuan para ilmuwan tersebut sungguh bermanfaat untuk kehidupan manusia pada abad ini. Dalam pembelajaran kita kali ini, anak-anakku, kamu akan diajarkan bagaimana bisa menyelesaikan masalah-masalah, bagaimana bisa menemukan jawaban-jawaban, yaitu dengan cara melakukan penyelidikan, dengan melakukan pengamatan, sehingga semua pertanyaan akan kamu temui jawabannya. Nah, anak-anakku, langkah awal untuk kita bisa melakukan penyelidikan, kita memulai dari lingkungan di sekitar kita. Ibu akan mengajak kita untuk mulai melakukan penyelidikan dan pengamatan. Apakah kamu punya teman dekat? Tentu saja kamu punya kan, anak-anakku. Coba kamu perhatikan teman dekatmu, atau kamu perhatikan saudara kamu yang ada di dekat kamu. Kamu lihat apakah dia memiliki warna rambut yang sama dengan kamu. Apakah dia memiliki hidung yang sama bentuknya dengan kamu? Apakah dia memiliki telinga yang berbeda dengan kamu? Apakah dia memiliki bentuk tubuh yang berbeda ataukah sama dengan kamu? Kita mulai pengamatannya, dan kamu boleh memulainya dari teman yang ada di dekat kamu. Dan bila mana kamu mendapatkan jawabannya sama atau berbeda, kamu tulis hasil pengamatan itu di sebuah tabel. Mungkin kamu bisa memulainya dengan teman yang berbeda. Tidak cukup hanya satu orang saja, karena mungkin saja satu orang punya kesamaan, tapi dengan kamu mengamati lebih dari satu orang, maka kamu akan menemukan ada perbedaan-perbedaan. Pengamatan tadi yang kamu lakukan itu namanya deskripsi. Kamu sedang mengumpulkan data-data, dan berdasarkan data-data itu nanti kamu akan membuat yang namanya hipotesis atau teori sementara. Setelah kamu melakukan pengamatan yang pertama, maka tidak cukup sampai di situ saja, anak-anakku. Kamu juga harus melakukan pengamatan berikutnya. Misalnya kamu mengukur tinggi badan temanmu dan mengukur massa tubuhnya. Nah, anak-anakku, melalui pengamatan demi pengamatan, maka dengan cara itulah IPA berkembang dari zaman dulu hingga sampai saat ini. Anak-anakku semua, apabila kamu bandingkan hasil pengamatan kamu dengan hasil pengamatan temanmu, tentu saja berbeda kan? Walaupun orang yang diamati itu hanya satu. Lalu bagaimana bila mana hasil pengamatanmu berbeda dengan hasil pengamatan temanmu?
Apakah kamu akan melupakan pengamatan kamu dan menganggap bahwa pengamatan temanmu itulah yang benar? Tentu saja jangan seperti itu, anakku. Karena setiap orang yang melakukan pengamatan dari sudut pandang yang berbeda, dari cara pandang yang berbeda, tentu saja hasilnya juga berbeda. Kamu harus bisa menerima pendapat temanmu, dan temanmu juga bisa menerima pendapat kamu. Anak-anakku, apabila hasil pengamatan kamu sangat jauh dari kenyataan yang ada, jangan kecewa dulu. Sebab kita wajib melakukan pengamatan lagi, yaitu kita mengulangi lagi melakukan penyelidikan dari awal. Penyelidikan ilmiah untuk mata pelajaran IPA itu membutuhkan proses demi proses. Ada tahapan demi tahapan yang harus dilalui, dan semua itu membutuhkan sportivitas, kejujuran, tanggung jawab, dan juga cara pandang yang benar. Proses penyelidikan IPA yang harus kita kuasai itu ada 3. Yang pertama yaitu melakukan pengamatan. Dalam kita melakukan pengamatan, yang sangat dibutuhkan adalah panca indera kita. Dengan cara melihat, meraba, semua panca indera kita dilibatkan untuk mengumpulkan data-data dan semua informasi tentang hal-hal yang sedang kita selidiki. Langkah yang kedua adalah kita membuat inferensi. Maksudnya adalah kita merumuskan penjelasan-penjelasan berdasarkan pengamatan-pengamatan kita. Penjelasan ini digunakan untuk menemukan cara-cara atau pola-pola atau hubungan antar aspek yang kita amati agar kita bisa membuat teori atau hipotesis atau dugaan sementara. Langkah yang ketiga adalah mengkomunikasikan semua hasil pengamatan kita, baik secara lisan maupun secara tulisan, kita komunikasikan atau kita presentasikan kepada teman-teman kita, kepada orang-orang yang ada di dalam kelompok kita. Kita menyajikannya boleh dalam bentuk grafik, tabel, bagan, struktur yang relevan dan sesuai dengan pengamatan kita. Kemampuan kita dalam melakukan pengamatan adalah sebuah keterampilan yang sangat bagus untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan, untuk menemukan jawaban-jawaban, untuk menghubungkan antara hasil pengamatan kita dengan fakta yang ada di lapangan. Dengan kemampuan dan keterampilan kamu dalam melakukan pengamatan atau penyelidikan, itu adalah sebuah kemampuan yang bagus, anak-anakku, karena kamu akan menemukan jawaban-jawaban dari semua pertanyaan-pertanyaan yang sudah kamu buat dalam bentuk daftar. Dan itu juga sebuah keterampilan yang sangat cocok sekali untuk kamu memiliki kemampuan memecahkan masalah-masalah, sehingga setiap kesimpulan, hipotesis, teori yang kamu buat tidaklah jauh dari kenyataannya. Anak-anakku semua, keterampilanmu ketika menyelesaikan permasalahan dengan cara melakukan pengamatan dan penyelidikan lewat proses-proses tadi, lewat ketiga langkah tadi, itu sangat bagus untuk keterampilan sepanjang hayat. Karena bukan hanya di pelajaran IPA saja dituntut untuk mampu melakukan pengamatan dan penyelidikan, tetapi di bidang ilmu-ilmu lainnya juga di sepanjang umur hidup kamu, itu dituntut supaya kamu bisa melakukan pengamatan dan penyelidikan sebelum kamu membuat sebuah teori atau hipotesis atau dugaan sementara. Nah, Ibu akan memberikan contoh kepada kalian anak-anakku, di mana letak penting dan manfaatnya kamu mengetahui ketiga proses tadi,
yaitu pengamatan, interferensi, dan juga komunikasi. Contoh, anak-anakku, ketika kamu melihat matahari bersinar di pagi hari, artinya kamu sedang belajar memahami berbagai hal di sekeliling kamu. Terjadi terus-menerus seperti itu. Bukan sebuah kebetulan, tetapi ada faktor-faktor yang mempengaruhi mengapa matahari bisa kelihatan hanya di pagi hari dan di malam hari tidak ada lagi. Anak-anakku, kemampuan melakukan pengamatan dan penyelidikan juga bermanfaat untuk meningkatkan kualitas hidup kalian. Contoh, kalian akan mulai menyadari bahwa tanaman yang ditanam tidak cukup hanya ditanam saja, tetapi ada beberapa proses yang membuat tanaman itu bisa hidup, dan semuanya ditunjang oleh faktor-faktor yang memberikan kehidupan kepada tanaman tersebut. Manfaat yang ketiga, ketika kita melakukan pengamatan dan penyelidikan, kita bisa mencari solusi dari sebuah masalah. Contoh, kalau kita menginginkan air minum yang bersih dan sehat, sementara di sekeliling kita airnya tidak bersih dan tidak sehat, maka kita akan berusaha keras untuk mendapatkan air bersih dan sehat dengan cara memulai melakukan pengamatan dan penyelidikan. Manfaat yang keempat dari kita melakukan langkah-langkah penyelidikan dan pengamatan IPA adalah kita memiliki kemampuan untuk berpikir logis dan sistematik. Logis artinya tidak menyimpang dari fakta yang ada. Sistematis artinya kita berpikir secara berurut-urutan dan tidak mengutamakan sesuatu lebih dari kenyataannya. Artinya sistematis, berurutan atau teratur dan tidak berantakan. Itu semua adalah 4 manfaat dari kita melakukan pengamatan dalam IPA. Nah, anak-anakku, itu tadi adalah materi awal ketika kita belajar IPA kelas 7 dari bab 1 dengan judul Objek IPA dan Pengamatannya. Kalian harus tahu, belajar IPA itu adalah belajar tentang sekeliling kita. Belajar IPA juga kita harus objektif dan kita harus melakukan beberapa rangkaian pengamatan dan penyelidikan. Belajar IPA membutuhkan proses-proses atau langkah-langkah. Langkah yang pertama tadi adalah kita melakukan pengamatan. Langkah kedua, melakukan inferensi. Langkah yang ketiga, mengkomunikasikannya. Sampai di sini dulu pembelajaran IPA online kelas 7. Untuk video berikutnya, barulah kita akan belajar tentang pengukuran. Terima kasih sudah menonton. Sampai ketemu lagi anak-anakku semua. Bye.